Polda Metro Jaya menetapkan 5 tersangka baru dalam kasus judi online yang melibatkan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital. Polisi menyebut tersangka pegawai Kemkomdigi berinisial AK tidak pernah lulus dalam seleksi penerimaan calon tenaga pendukung teknis sistem pemblokiran konten negatif dan judi online yang digelar pada akhir tahun 2023 lalu. Polisi menyebut meski tidak lulus seleksi, AK justru dipekerjakan sebagai tenaga pendukung teknis sistem pemblokiran konten negatif dan judi online di Kemkominfo pada saat itu. Hingga kini, polisi telah menetapkan 16 tersangka dalam kasus judi online yang melibatkan pegawai Kemkomdigi. Dan hasilnya terhadap tersangka AK dinyatakan tidak lulus. Namun faktanya tersangka AK kemudian dipekerjakan dan diberikan kewenangan untuk mengatur pemblokiran website perjudian online dan artinya bahwa tersangka AK ini betul-betul memiliki kewenangan untuk mengatur pemblokiran website perjudian. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita akan bergabung dengan jurnalis Kompas TV Malaika Kridaman. Selamat pagi Malaika. Informasi terkini bagaimana perkembangan kasus keterlibatan pegawai Komdigi dalam kasus judi online ini? Ya, selamat pagi Imron dan juga saudara. Terkait perkembangan kasus buka blokir situs judi online, ini pihak kepolisian telah menetapkan 2 tersangka baru. Satu diantaranya merupakan pegawai dari Kemenkomdigi dan satu tersangka lainnya merupakan warga sipil. Jadi untuk saat ini polisi telah menetapkan sekitar 16 tersangka yang 12 diantaranya merupakan bagian atau merupakan pegawai dari Kementerian Komunikasi dan Digital. Namun di sisi lain, ini Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid sudah mengatakan dan menegaskan bahwa pegawai-pegawai dari Kemenkomdigi yang ditetapkan sebagai tersangka ini bukan atau tidak memegang jabatan strategi seperti jabatan eselon 1 maupun 2. Walaupun memang Mutia Hafid juga sudah mengatakan saat ini dirinya belum mengetahui jabatan pasti dan juga nama-nama dari para tersangka, karena memang nama dan juga jabatan dari para tersangka ini masih diamankan, masih dipegang oleh pihak kepolisian. Namun satu hal yang bisa dipastikan oleh Mutia Hafid yang adalah pihak-pihak atau pegawai yang telah ditetapkan menjadi tersangka ini bukan merupakan atau tidak memiliki jabatan-jabatan strategi seperti eselon 1 maupun eselon 2. Dan berdasarkan dengan rapat dengar pendapat dengan Komisi 1 kemarin, tepatnya pada tanggal Selasa 5 November 2024, ini memang Mutia Hafid mengatakan dan menegaskan juga akan segera memecat para tersangka secara tidak terhormat dan mengeluarkan begitu ya para tersangka ini dari bagian dari Kemenkomdigi. Namun memang masih harus menunggu dari pengadilan, karena memang pihak-pihak dari Kemenkomdigi ini harus menunggu keputusan inkrah dari pengadilan, Imron. Kita ketahui bersama sebelumnya penetapan tersangka melibatkan pegawai dari Komdigi begitu ya. Namun setelah ada penetapan tersangka baru, polisi juga belum merilis siapa identitas tersangka baru tersebut. Apakah sampai saat ini Anda sudah mendapatkan informasi terkait dengan siapa identitas dari beberapa orang yang akhirnya ditetapkan juga sebagai tersangka, Malaika?
Ya, kalau untuk saat ini memang pihak-pihak tersangka ini nama-namanya atau penjabatannya ini belum dikeluarkan, Imron dan juga saudara. Jadi memang masih dipegang oleh pihak kepolisian. Namun pihak kepolisian juga sempat menyebut ada 3 pegawai begitu ya, yang sudah disebutkan begitu inisialnya. Dan memang dari ketiga pegawai Kemenkom.Digi ini diduga mereka merupakan atau menjadi pengendali dari bisnis judi online. Dan setelah memang sudah diperiksa keterangannya oleh pihak kepolisian, ini salah satunya memang pernah juga ikut seleksi dan tes di salah satu penerimaan begitu ya, tepatnya di calon tenaga pendukung teknis sistem pemblokiran konten negara pada tahun lalu, tepatnya pada tahun 2023. Namun oknum ini dinyatakan tidak lulus dan berdasarkan keterangan dari pihak kepolisian, ini tersangka yang tidak lulus ini berinisial AK. Dan meskipun tidak dinyatakan lolos seleksi, memang AK ini masih bisa begitu ya, masih dapat bekerja di Kemenkominfo atau Kemenkom.Digi. Dan ia bahkan juga diberikan wewenang untuk mengatur pemblokiran situs judi. Itu yang menjadi pertanyaan bagi para warga dan juga masih didalami sampai saat ini dengan pihak kepolisian. Dan sebenarnya ketiga oknum yang memegang bisnis judi ini juga sudah mempekerjakan pegawai-pegawai begitu. Dan pegawai-pegawainya juga cukup banyak, mencapai angka 12 orang, 8 diantaranya itu dipergunakan sebagai operator dan 4 diantaranya itu digunakan sebagai admin. Dan sebenarnya 12 pegawai dari 3 tersangka ini diperintahkan untuk mengumpulkan daftar-daftar laman atau website judi online yang nantinya akan dibuka blokirnya begitu. Jadi hingga saat ini Imron dan juga saudara, pihak kepolisian masih memeriksa dan masih memastikan pihak-pihak terkait dan memastikan ada atau tidaknya pihak-pihak lain yang terlibat dalam kasus ini. Imron. Baik, bagi para pegawai Komdigi begitu ya yang terlibat dalam kasus ini, pihak Komdigi masih akan menunggu keputusan atau penetapan hukum tetap dari pihak pengadilan hingga ingkrah begitu ya untuk pemecatannya, dan kita akan tunggu bersama bagaimana perkembangan dan juga penyelidikan kasus ini. Terima kasih jurnalis Kompas TV Malaika Kridaman melaporkan dari Polda Metro Jaya. Selamat bertugas.